Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat akal dan kebebasan untuk memilih jalan hidup kita. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, uswatun hasanah kita dalam memimpin dan menegakkan keadilan. Hadirin yang dimuliakan Allah, berbicara tentang sistem hukum dan keadilan pemilu, kita sebenarnya sedang berbicara tentang satu kata kunci dalam Islam, yaitu amanah. Pemilu bukan sekedar pesta demokrasi 5 tahunan atau sekedar mencoblos kertas di bilik suara. Pemilu adalah mekanisme besar untuk menitipkan urusan hajat hidup orang banyak kepada segelintir orang. Hadirin yang dimuliakan Allah, berbicara tentang sistem hukum dan keadilan pemilu, kita sebenarnya sedang berbicara tentang satu kata kunci dalam Islam, yaitu amanah. Pemilu bukan sekedar pesta demokrasi 5 tahunan atau sekedar mencoblos kertas di bilik suara. Pemilu adalah mekanisme besar untuk menitipkan urusan hajat hidup orang banyak kepada segelintir orang. Hukum sebagai pagar bukan sekedar aturan dalam Islam. Hukum diciptakan untuk menjaga 5 hal pokok maqasid asy-syariah. Salah satunya adalah menjaga tatanan masyarakat. Sistem hukum pemilu hadir sebagai pagar agar proses transisi kekuasaan tidak berubah menjadi konflik. Namun, apalah arti pagar jika ia bisa ditarik ulur demi kepentingan tertentu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bihi. Innallaha kana sami'an basyir." Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerima. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Artinya, sistem hukum pemilu kita harus tegak lurus. Tidak boleh tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas, atau tajam ke lawan, tapi tumpul ke kawan. Sistem hukum kita telah mengatur dengan sangat cantik bagaimana pemilu seharusnya berjalan. Dasar hukum negara kita di pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Prinsip jujur dan adil bukan sekedar slogan. Secara hukum, ini berarti kesetaraan, setiap warga negara punya hak suara yang sama. 1%, 1 vote, 1 value. Transparansi, tidak ada manipulasi dalam penghitungan suara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Penegakan hukum, adanya lembaga seperti Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa secara objektif. Tinjauan hukum madani, keadilan pemilu adalah kunci stabilitas bangsa. Jika hukum dipermainkan, maka kepercayaan publik akan runtuh. Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadis, sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian adalah jika orang mulia di antara mereka mencuri. Mereka membiarkannya. Namun, jika orang lemah mencuri, mereka menegakkan hukum atasnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dalam konteks pemilu, ini berarti hukum tidak boleh tebang pilih. Pelanggaran administrasi maupun etik harus ditindak tegas tanpa memandang siapa pelaku. Hadirin sekalian, ada 3 peran yang bisa kita ambil sebagai wujud menjaga keadilan pemilu. Yang pertama, menjadi pemilih berdaulat, gunakan hak pilih berdasarkan rekam jejak, bukan karena suapan.
Yang kedua, mengawasi bersama, menjadi saksi di lingkungan masing-masing untuk meminimalisir kecurangan. Dan yang ketiga adalah menjaga persatuan, karena perbedaan pilihan adalah sunatullah, namun menjaga ukhuwah adalah sebuah kewajiban. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga negeri kita tercinta dan memberikan kita pemimpin yang benar-benar mencintai rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.